semuanya, kembali lagi di Setroom Secret at Newsroom. Kali ini bersama saya Anita Mai, dan seperti biasa juga kita akan membahas hal-hal yang menarik yang sekarang sedang memang ramai dibicarakan tentunya. Tapi kali ini khusus untuk kali ini ya, di tengah berita-berita yang sangat mungkin bisa dibilang depresif nih ya mengenai COVID-19 di tengah pandemi ini, kita agak rileks sedikit untuk membahas satu kompetisi yang katanya ini adalah kompetisi paling kompetitif, terus juga banyak penggemarnya dan juga banyak fansnya tentu saja ya. Nah, kita akan membahas Liga Inggris. Betul sekali, buat para fans Liga Inggris, kalian harus nonton terus sampai habis karena kita akan membahas ini. Tidak hanya saya sendiri, tapi Anda juga bisa ikut berkomentar di akun media sosial kita di Twitter, cnnindonesia.com, bisa ikutan nanti pollingnya apa, akan saya kasih tahu setelah ini, karena saya juga kedatangan, atau sudah bergabung begitu ya, bersama saya 2 orang narasumber atau bintang tamu yang akan ikut membahas mengenai Liga Inggris kali ini, karena Liga Inggris ini udah di depan mata kick-off-nya, dan mungkin untuk menambah keseruan kita akan menyebut atau tema dari Liga Inggris atau dari pembahasan kita malam hari ini adalah neraka The Reds. Kalau kita udah ngebahas Liga Inggris tentunya di musim lalu, Liverpool ini benar-benar menyajikan drama yang sangat-sangat sangat menyenangkan gitu untuk disaksikan, sangat menegangkan begitu dan seru banget. Tapi mungkin itu untuk fans Liverpool aja, mungkin untuk fans-fans dari klub-klub lain mungkin kurang menarik karena Liverpool dominasinya terlalu tinggi gitu ya. Nah, bebas berkomentar ya, kalau misalnya nanti pengen ikutan komentar, bisa nanti di Twitter dari cnnindonesia.com, karena kita akan membuka polling nih, kira-kira di musim ini siapakah yang akan mampu menggeser posisi Liverpool untuk juara atau untuk mengangkat trofi Liga Inggris. Itu dia. Nah, langsung saja kalau gitu ya, saya juga mau menyapa nih, ada 3 orang sebenarnya bintang tamu saya atau narasumber saya yang akan bergabung bersama kita di sini, tapi saat ini kita sudah tergabung dengan 2 orang yang akan saya sapa dulu nih. Ada pengamat sepak bola, ada Justinus Laksana atau akrab disapa Coach Justin. Halo Coach, selamat malam, salam olahraga. Halo Anita, salam olahraga. Oke, selanjutnya saya juga sudah tergabung bersama Yogi Rahadian, maksud kami. Dia adalah pemain muda Bubble United FC yang berpengalaman berlatih di Leicester City di sekitar tahun 2012, kalau saya nggak salah ya, Mas Yogi ya? Ya, benar. Ya, ini dia Mas Yogi, dan nanti juga akan bergabung bersama kita ada Iman Arif. Beliau adalah mantan pemilik saham dari Leicester City. Nah, yang pasti Mas Iman Arif dan juga Mas Yogi ini nanti akan berbagi cerita sama kita mengenai keterlibatannya di ranah Liga Inggris, terutama di Leicester City saat itu. Oke, kalau gitu, sebelum kita memasuki pertanyaan yang pertama atau pembahasan pertama kita mengenai Liverpool nih yang masih on fire tentunya, kita akan lihat City yang berikut ini. Liga Inggris musim 2020-2021 akan kembali bergulir Sabtu 12 September. Sebanyak 20 tim akan meramaikan persaingan sengit musim ini. Liverpool sebagai juara bertahan tetap diunggulkan untuk mengangkat trofi di akhir musim. Hal ini mengacu pada kekuatan skuad asuhan Jurgen Klopp yang tidak banyak berubah. Namun, The Reds akan mendapatkan perlawanan sengit dari Manchester City, Manchester United, Arsenal, hingga Chelsea yang jadi tim paling aktif memperkuat tim jelang musim baru. The Blues menghabiskan 223 juta euro atau setara 3,8 triliun rupiah untuk mendatangkan 6 pemain baru. Adu gengsi antar tim juga melibatkan para manajer. Manajer Manchester City, Pep Guardiola tentu tidak ingin kalah lagi dari arsitek The Reds, Jurgen Klopp. Liga Inggris musim ini juga diwarnai dengan kehadiran 3 tim promosi, yaitu Leeds United, West Bromwich Albion, dan Fulham. Oke, itu dia ya. Sedikit informasi buat yang ketinggalan sedikit mungkin mengenai informasi dari Liga Inggris, tapi tenang aja karena kita akan membahas tuntas semuanya kali ini bersama Coach Justin dan juga ada Mas Yogi Rahadian juga. Tapi saya akan ke Coach Justin dulu ya, Mas Yogi ya. Oke, Coach, kita nanti kita pasti akan ngebahas
Arsenal itu pasti sih, Coach. Tapi boleh nggak kita Liverpool dulu? Harus itu. Harus ya. Coach, ini Iya. kan yang saya bilang tadi di awal, Liverpool kan di musim lalu nih menyajikan drama menunggu atau menanti kemenangannya juga kan itu sudah kayak seru banget ya karena berhadapan dengan pandemi begitu kan. Tapi kalau dilihat dari dominasinya Liverpool sendiri kan kayaknya dari awal memang sudah mendominasi ya. Itu buat fans Liverpool sendiri kan pasti wah seru banget nih, sudah menanti 30 tahun ini saatnya it's time to shine gitu kan. Tapi kalau buat fans yang lain mungkin ini terlalu dominasi nih gitu. Kalau untuk musim ini menurut Coach Justin gimana? Dominasi dari Liverpool ini apakah masih punya pastinya masih punya taji ya, tapi gimana nih dengan bursa transfer ini kan sudah bergulir dan udah seru banget lah ini bursa transfer. Seperti apa nih Liverpool akan menjalani musim ini? Oke, saya flashback sedikit ya. Kalau kita melihat prestasi Liverpool itu tidak hanya di musim ini. Praktis 3 musim terakhir. Mereka di 3 musim terakhir masuk ke final Champions League. Pertama tidak berhasil, tahun lalu juara Champions League. Itu kan sebuah prestasi. Masuk final pun sebuah prestasi. Dan tahun ini tidak juara di Champions League, tapi juara di Liga setelah 30 tahun. Betul. Tapi kita juga harus melihat tidak hanya dari sisi hasil atau skor. Kita melihat performa Liverpool dari awal musim sampai hingga paruh musim dan setelah pandemi ini. Itu bedanya bumi dan langit. Beruntung mereka sudah kumpulin banyak poin sampai kalau nggak salah unggul 24 poin. Tapi kita lihat performa Liverpool setelah pandemi itu trennya menurun terus. Bahkan mereka kalah dibantai lawan City, kalah lawan tim mediocre Arsenal, dan dari sisi permainannya itu benar-benar menurun. Nah, 11 pemain yang selalu dihandalkan oleh Jurgen Klopp itu tidak ternyata mereka juga mungkin ada faktor jenuhnya atau faktor tidak Klopp-nya atau faktor out of performance sehingga mereka tidak bisa tampil konsisten setelah pandemi ini. They deserve to be the champion, absolutely. Itu berkat 24 poin yang sebelumnya sudah dikumpulkan. Nah, kalau saya jadi Jurgen Klopp, untuk musim akan datang, saya lihat performa tim saya yang menurun, saya was-was. Kenapa saya was-was? Karena di bench, itu tidak ada satu pemain yang benar-benar layak menjadi starter. You name it, Lallana sudah pergi ke Newcastle kalau nggak salah. Origi, Shaqiri, Oxlade-Chamberlain, Minamino dan beberapa pemain muda di bench ini tidak ada satu yang layak untuk menggantikan. Sudah terbukti pada saat mereka diberi kesempatan untuk bermain sebagai sub atau sebagai starter, mereka tidak bisa memenuhi harapan atau ekspektasi tinggi dari para fansnya maupun pelatihnya. Nah, yang saya kira musim ini mereka akan jor-joran. Ternyata Liverpool itu klub yang pelit, lebih pelit daripada Arsenal, MU, dan lain-lainnya. Karena mereka beli Minamino tahun lalu untuk 7 juta. Sekarang kita tahu lah dalam industri, Red Bull Leipzig yang jual Minamino, itu klub very smart, bisnis klub, background-nya bisnis. Tidak mungkin mereka punya pemain hebat yang dijual dengan 7 juta. Oke, satu. Kedua, mereka baru beli pemain Yunani, Tsimikas, 12 juta. Apakah iya bahwa Jurgen Klopp bisa meracik atau membuat pemain para muda ini semua sukses? Kan nggak selalu bisa. Dia sukses dengan Trent Arnold dan juga sukses dengan Robertson, tapi juga gagal dengan contoh Minamino atau dengan Origi atau dengan Oxlade. Dia tidak berhasil membuat 3 pemain ini yang digadang-gadang bisa menjadi starter untuk bisa jadi lebih bagus. Nah, berita terakhir, dia akan mendatangkan Thiago Wijnaldum yang rencanakan hengkang ke Barcelona. Ternyata setelah berbicara dengan Klopp, ingin stay. Thiago yang harganya 30 juta aja tidak mau dibayar. Masih ditawar ke 25. Nah, padahal masih ada beberapa klub yang menikung dia. Kalau seandainya keberuntungan Liverpool kan tidak terlalu banyak atau nyaris tidak ada pemain yang cedera. Ya kan? Sehingga klub bisa mengandalkan 11 pemain starter. Kalau ada 1, 2, 3 pemain cedera atau out of perform, lagi jelek mainnya. Dan itu sudah terbukti setelah pandemi. Mo Salah setelah liburan panjang, nggak kelihatan sama sekali. Mau diganti dengan siapa?
Nah, ini yang harus diwaspadai karena Liverpool akan bersaing dengan 4 kompetisi bahkan di mana fansnya, manajemennya semua berharap mereka bisa mendominasi dan menjadi juara. Saya pribadi big question mark. Oke, tapi kalau misalnya dilihat mungkin gaya kepelatihan atau kepemimpinannya klub sepertinya memang lebih suka dengan yang pemain muda gitu, dengan yang pengen dibimbing gitu, pengen dibina gitu. Atau sebenarnya dia membeli baru satu pembeli karena dia sebenarnya sudah pede gitu, ngerasa oh saya sudah komplit gitu, sudah komplit, saya nggak perlu ada tambahan atau apa. Apa yang sebenarnya harus dikhawatirkan ini coach? Kenapa klub bisa kira-kira hanya berani gitu atau hanya mau mengambil atau membeli satu pemain aja? Bukan. Transfer policy di Liverpool itu tidak di tangan Jurgen Klopp. Saya yakin kalau manajemen atau ownernya dari Liverpool memberikan budget 300 juta kepada Jurgen Klopp, dia tidak akan menolak. Yang jadi masalah, mereka itu sangat pelit. Jadi Jurgen Klopp diberikan apa adanya, semurah mungkin, sedikit mungkin, tapi dengan harapan besar, tinggi. Jadi jangan heran kalau setelah 30 tahun, mereka baru sekali juara, atau setelah pemilik baru masuklah. Justru saya bilang mereka beruntung bisa mendatangkan seorang Jurgen Klopp, di mana mereka beli Alisson dan Van Dijk sebagai missing link. Itu gratis. Kenapa saya bilang gratis? Karena duit yang mereka belikan digunakan dengan penjualan Coutinho sebesar 150. Jadi masih ada uang sisa 10 jutaan. Jadi mereka praktis tidak keluar banyak. Tapi hal-hal seperti ini kan tidak bisa selalu dilakukan. Mereka tidak selalu bisa menjual pemain inti. Bahkan saya juga dengar gosip Mane katanya mau pindah juga. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi klub sebesar Liverpool tidak boleh bahkan tergantung oleh 1, 2, 3 pemain. Mereka harus punya seperti Man City. Bench-nya itu harus semua diisi dengan pemain hebat, pemain bagus, sehingga jika ada yang tidak bagus, at least antar pemain 11 starter dan yang di bench itu ada kompetisi. Biar mereka ada bersaing, biar mereka lebih memberikan segalanya untuk Liverpool. Dan pada saat ini tidak. Karena kalau Mo Salah main jelek, next match dia akan main. Sama ceritanya dengan Van Dijk, dengan Alisson, dengan Mane, dengan Alexander-Arnold. Mereka hanya tidak main pada saat mereka cedera. Ya itu berarti artinya Klopp ini bisa dibilang sebenarnya sudah cukup percaya diri dengan timnya karena keadaan membuat seperti itu ya coach ya, benar-benar harus. Iya, betul. Nggak ada pilihan, karena memang nggak dikasih budget besar. Oke, kalau dari Mas Yogi sendiri gimana nih? Tadi ngobrol-ngobrol katanya Mas Yogi ngikutin Liga Inggris juga, katanya fansnya Chelsea nih, gimana nih ngelihat Liverpool nih Mas Yogi? Ya, setuju juga sih dengan yang disampaikan Coach Justin tadi. Jadi Liverpool tuh terlalu mengandalkan 11 pemainnya itu. Jadi up-nya juga kurang bisa diandalkan gitu ya? Ya, itu terbukti kata Coach Justin tadi kan setelah Liga jalan lagi mereka juga agak terkeok-keok juga kan, mainnya kalah sama Arsenal, sama tim kecil kalah, nggak yang kayak sebelum-sebelumnya yang menang terus. Sampai poinnya beda jauh sama tim, sampai juara beda 24 poin. Ya. Ada yang mau ditambahin mungkin? Oke, kalau gitu kita langsung ke Chelsea-nya aja deh ya. Kan kalau di sini Chelsea itu adalah klub yang paling boros belanja gitu. Mungkin saya bacakan sedikit ya. Kalau nomor 1 ada Chelsea, yang kedua ada Manchester City, ketiga nih ada Leeds United yang merupakan tim promosi begitu ya coach ya. Nah kalau menurut Mas Yogi sendiri nih Chelsea kan pembelanjaannya ada 6 pemain nih ya Chelsea ya. Ada 6 pemain baru, ada Kai Havertz, ada Timo Werner, ada Ben Chilwell, ada Hakim Ziyech juga yang diangkut dari Ajax Amsterdam, ada Malang Sarr dan Thiago Silva juga dari PSG. Nah, itu gimana tuh? Ya, kan beberapa musim Chelsea nggak bisa beli pemain kan, nggak bisa transfer karena dilarang.
Musim kemarin juga mereka cuma ngandelin pemain dari akademi. Terus sekarang mereka bisa beli pemain dengan mengeluarin budget yang agak banyak. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih, kalau saya baca berita itu nggak terlalu banyak mereka keluarin. Karena mereka jual Hazard juga mahal, banyak uangnya. Terus beli dengan penjualan Hazard dia bisa datangin berapa pemain, 2 pemain, 3 pemain lah itu. Karena kan Thiago Silva juga gratis, nggak bayar karena free transfer. Terus juga emang Frank Lampard membeli pemain buat dengan sesuai kebutuhan yang dia butuhin, macam seperti di bek kiri Ben Chilwell, terus Thiago Silva. Karena menurut musim kemarin itu Chelsea bermasalah di belakang, masalah besarnya di belakang. Berarti pembeliannya efektif ya? Ya belum bisa dibilang efektif karena liga belum jalan, belum kelihatan dia mainnya gimana. Ya mudah-mudahan lah efektif lah. Tadi katanya yang dibutuhkan langsung dibeli gitu kan, diisi sama Iya, Lampard langsung notice betul. yang kurang di sini, ya kira-kira Ya, akan efektif begitu kan harapannya. iya, iya, betul. Oke, coach, kalau Chelsea Havertz atau Ziyech ini katanya, apalagi kalau si Havertz kan katanya ini playmaker, ini pemain serba bisa, apalagi kalau di lini tengah nih, terus fisik juga memadai. Terus ini kira-kira pembelian terbaik nggak nih, coach? Nggak, gini. Saya sedikit melengkapi apa yang tadi dikatakan. Chelsea musim lalu tidak membeli pemain sama sekali dan mereka menghemat 3 triliun karena dengan penjualan Hazard dan Morata. Jadi semua pemain yang dibeli sekarang bisa bilang praktis nggak terlalu banyak mereka keluar. Mungkin ditambah sedikit lah 5-10 juta. Cuman definitely tidak banyak. Dan apa yang tadi dikatakan benar. Frank Lampard tahu apa yang dia butuhkan. Tapi, ada tapinya. Dia beli seorang Kai Havertz senilai kalau nggak salah 80-100 juta yang luar biasa amount-nya. Dan pemain ini belum terbukti. Belum terbukti di Bundesliga, belum terbukti di timnas Jerman. Satu, karena dia masih muda juga. Werner 40 juta, untuk saya gaya bermainnya Lampard yang very direct itu cocok dengan Werner kalau kita melihat dia bermain di Red Bull Leipzig. Hakim Ziyech sudah 2 tahun yang lalu saya bilang ini klub Inggris pada buta semua tidak beli Ziyech. Pada saat dia di usia 25, akhirnya dibeli di usia 27. Pembelian top. Oke. Sekarang yang jadi masalah kan bukan pembelian pemain. Ini semua pemain bagus di atas kertas. Tapi bagaimana menyatukan beberapa ego yang tinggi dengan gaji-gaji yang tinggi dibanding dengan pemain Chelsea yang sudah ada. Artinya pada saat dia beli 5-6 pemain dengan Chilwell, dengan Silva, dengan Malangsar, walaupun Malangsar dan Thiago Silva gratis, at least ada beberapa tempat yang diberikan oleh pemain akademinya Chelsea atau yang dulu itu sudah berkurang lagi. Jadi kompetisi antar pemain ini akan lebih ketat, which is good, itu bagus. Hanya saya dari musim lalu pada saat Lampard kalah 4-0 lawan Man United, saya bilang Lampard ini pelatih hebat dan mereka akan bermain di Champions League. Dan terbukti, walaupun di match pertama mereka dibantai oleh MU. Karena gaya bermain direct footballnya, itu sekarang dia beli pemain yang cocok. Anda tadi benar katakan, Anita, bahwa Kai Havertz bisa bermain di beberapa posisi nomor 10, kiri, kanan. Begitu pula juga Hakim Ziyech. Yang jadi masalah kan yang masih menjadi tanda tanya besar adalah kekompakan. Betul. Pemain bintang di atas kertas, ibarat kita tidak akan menjadi juara dengan 11 Messi atau 11 Ronaldo. Yang sekarang tugasnya Lampard adalah para ego, para pemain, apalagi ini banyak pemain muda yang egonya tinggi, bagaimana mereka bisa disatukan. Satu, mungkin juga ada kendala bahasa. Saya tidak yakin seorang Werner dan Kai Havertz atau Malangsar atau Thiago bisa bahasa Inggris. Kalau Ziyech mungkin bisa, karena rata-rata orang Belanda bisa bahasa Inggris. Ya. Dan itu akan menjadi masalah. Apakah mereka bisa adaptasi dengan cuaca Inggris yang hampir tiap hari hujan? Dengan makanan Inggris yang nggak ada enak-enaknya? Dengan homesick dan lain-lain? Ini sangat berpengaruh terhadap daya adaptasi para pemain baru ini
terhadap pemain-pemain yang lama. Apakah pemain yang lama bisa menerima mereka begitu saja? Apakah tidak ada friksi antara mereka? Apakah ada grup-grupan, geng-gengan di dalam tim? Nah, ini yang hal-hal yang kita tidak pernah lihat, tapi efeknya bisa ke performance di lapangan. Nah, ini akan menjadi tugas untuk Frank Lampard dan saya rasa tidak gampang. Kalau seandainya ada orang tanya, apakah Chelsea bisa jadi juara? Saya bilang tidak. Tidak musim ini. Mungkin musim depan atau 2 tahun lagi pada saat mereka sudah benar-benar kompak. Tapi kalau musim ini sudah langsung bisa menjadi juara, saya rasa berat. Oke, berarti bisa dikatakan kalau Chelsea ini dengan banyaknya pemain ini kita punya harapan yang besar atau punya ekspektasi yang tinggi begitu ya, Coach, untuk Ya, lihat performance-nya Chelsea dan ini juga yang patut kita nantikan performance-nya Chelsea nanti seperti apa sih Frank Lampard ini akan meracik para pemain mereka yang muda, yang penuh ego mungkin ya bisa dibilang dan juga dengan ya. kendala lain seperti kendala bahasa dan adaptasi lainnya. Oke, Oke, Coach, kita nanti akan melanjutkan lagi karena sekarang narsum saya nih sudah bergabung juga nih ada Mas Iman Arif. Selamat malam, Mas Iman. Malam, Mbak Linda, apa kabar? Baik, Mas Iman sehat-sehat ya. Nah, Mas Iman ini Alhamdulillah. adalah mantan pemilik saham Leicester City di tahun 2010-2011. Correct me if Betul. I'm wrong, Mas Iman. Iya, Betul ya? Panggilannya Mas betul. Iman atau Mas Arif nih? Gimana aja lah. Ya, maksudnya kalau di Liga Inggris pendukung siapa nih atau support siapa nih? Waduh, kalau saya pribadi, terus terang waktu itu dari awal saya memang pendukung Arsenal sih, memang. Cuman saya memang ditugaskan untuk waktu itu untuk ini LCLC kan, untuk Leicester City. Wah ini kalau misalnya Mas Yogi juga Arsenal, tiga-tiganya Arsenal, saya kayaknya Kayaknya udah nggak cocok ya kalau gitu udah pas ya. jadi politik ya, debat gitu. Ini Mas Yogi nih Chelsea katanya nih Mas Iman. Oke, oke. Nah, tadi kita di awal membahas mengenai dominasi Liverpool kan, dominasi Liverpool di musim lalu dan kemudian yang benar-benar dinantikan sekarang tidak hanya oleh fans Liverpool tapi juga oleh fans dari klub lain. Ini seperti apa persaingan karena bursa transfer juga sudah semakin panas, terus juga orang-orang menantikan bagaimana sepak terjang Liverpool tadi kalau kata Coach Justin setelah pandemi performance mereka turun begitu. Nah, seperti apa ini kalau Mas Iman sendiri melihat dominasi Liverpool di Liga Inggris musim ini? Saya sapa dulu sama Coach Justin ya, sama Mas Yogi. Apa kabar, Mas? Apa kabar? Udah lama kita kayaknya udah ngobrol lagi. Udah lama nggak ketemu kita. Udah lama nggak ketemu malah kita ya, apalagi sama pandemi ya. Ya kalau saya sih ngelihat mungkin Liverpool masih agak sedikit kuat ya kalau secara materi kan mereka lebih. Ya saya nggak tahu kalau saya bandingkan dengan yang lain. Kalau Chelsea kan kebetulan untuk tahun ini dia belanjanya cukup agresif ya. Nah, kalau misalnya saya lihat persaingan utama ya kemungkinan kalau memang racikannya cukup bagus ya salah satu calon kandidat juara juga ya kalau Chelsea. Tapi kalau Liverpool sendiri sebagai ya istilahnya juara bertahan, saya pikir apalagi dia dinakodai sama manajer yang saya bilang kelas dunia sekali ya, Jurgen Klopp ya. Chance-nya cukup besar untuk mengulangi malah kadang-kadang ya, untuk mengulangi kembali juara kali, Mbak Anita. Kira-kira seperti itu. Jadi juara lagi Liverpool ya? Iya betul. Okay. Tapi semua faktor kan memang harus dilihat ya, faktor cedera, juga faktor yang lain-lain misalnya seperti coach tadi cerita kekompakan, terus masalah yang non teknis yang lain. Tapi kalau lihat dari kekompakan selama ini di timnya itu sendiri, saya pikir cukup bagus ya Liverpool ya untuk menjadi salah satu kandidat calon juara, Mbak Linda. Oke, nah ini kan diidolakan juga nih Liverpool ya kalau misalnya untuk jadi kandidat juara. Tapi kalau kita melihat pergerakannya di bursa transfer ini kan sejauh ini hanya membeli satu ya, Mas Iman ya, dari Olympiakos nih, Kostas dibawa ke Liverpool. Ini menurut Mas Iman sendiri gimana nih? Kayaknya nggak sejalan nih antara tujuannya ingin tetap mempertahankan juara sama usahanya gitu. Kalau saya ngelihatnya mungkin kalau kondisi kayak gini Mbak Nita ngapain ngerubah winning team ya? Kalau memang udah the winning team, the champion team, kalau menurut saya
merubahnya juga nggak ada istilahnya nggak ada urgensinya juga untuk merubah, apalagi dalam kondisi kayak sekarang gini ya, masalah pandemi, masalah kemerosotan, masalah finansial klub dan yang lain-lain. Saya pikir cukup konservatif pun Liverpool cukup kuat ya kalau menurut saya ya. Dan menurut saya mungkin juga coach Jurgen Klopp juga merasa bahwa this is the winning team gitu. Jadi Udah pede. nggak ada salahnya juga menurut saya sih untuk nggak membeli pemain di bursa transfer sejor-jor, mungkin juara seperti Chelsea misalnya atau tim yang lain gitu ya. Berarti Klopp sebenarnya sudah pede gitu ya, Mas Iman ya, dengan the winning team ini ya. Kalau PD mungkin iya pasti ya, tapi kalau misalnya dia merasa memang ada chance untuk another repeat, why not ya kan? Kalau dia pikir kan, berarti karena udah cukup bagus ya. Ya. Agak sedikit berbeda tadi sama Coach Justin, but anyway pendapat masing-masing dan ini juga belum Oh, tadi saya belum dengar ya. prediksi gitu aja ya. Oke. Gimana kira-kira. Nah, tapi sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya nih, mumpung lagi ngomongin prediksi nih, teman-teman yang di rumah juga bisa ikutan prediksi nih, ikutan polling kita nih. Menurut teman-teman di rumah nih, kira-kira siapa nih yang akan menjadi juara di Liga Inggris musim ini 2020-2021? Bisa komen di atau nge-tweet gitu ya di Twitter di cnnindonesia.com. Oke, nanti di akhir acara atau di akhir ini akan kita bacakan begitu yang menarik. Oke, kita akan ke selanjutnya nih, Coach Justin. Ini kan tadi oke, selama sebelum ini bergulir, Liga Inggris ini bergulir, prestasi dari pemain ini kan masih di atas kertas semua kan. Iya. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai Manchester City. Oke, City ini kalau saya lihat nih di catatan saya kedua terbanyak nih dari pembelian pemain nih ya. Manchester City ini mengeluarkan sekitar 78,80 juta euro ya, atau sekitar 1,37 triliun. Nah, gimana nih Coach kalau ngelihat pembelian City nih, Nathan Ake ini kira-kira bisa menambal kebocoran jantungnya City nggak sih sebenarnya ini? Terus kalau mengenai Ferran Torres juga ini gimana nih? Seberapa besar dampaknya nih untuk tim ini berhasil meraih gelar juara? Ya, kalau kita bahas soal transfer, sebenarnya liga ini dimulainya terlalu cepat karena bursa transfer masih dibuka hingga Oktober. Jadi masih banyak klub mengincar pemain-pemain. Arsenal mengincar 2 pemain, MU masih mengincar pemain, Liverpool juga, Thiago, bahkan City pun masih mengincar Koulibaly. Nah, tapi kita sekarang bahas yang 2 pemain ini. Ya. Yang jadi masalah dengan Man City itu bukan pelatihnya, bukan strateginya. Karena kalau strateginya salah, mereka tidak bisa menguasai bola, mereka tidak meng-create chances. Kalau kita melihat flashback musim lalu, mereka tidak menjadi juara karena terlalu banyak kehilangan poin lawan tim yang parkir bis, yang bertahan seperti Southampton, Arsenal. Oke, bagaimana menyiasati, mencari solusi terhadap tim-tim yang parkir bis? Kita tahu bahwa striker City ini kan kecil-kecil semua. Gabriel Jesus, Aguero, bahkan kadang Sterling main di sana juga kecil. Nah, Ferran Torres masuk untuk menggantikan Sané yang hijrah ke Bayern Munchen. Nathan Ake memang butuh di belakang karena akhir-akhir ini Fernandinho yang bahkan seorang DM yang digunakan sebagai center back. Pep tidak begitu percaya lagi terhadap John Stones maupun Otamendi. Jadi Ake datang lagi. Ake dari sisi usia, pengalaman sudah cukup matang. Bahkan dia kemarin bermain di timnas Belanda, not that bad lah. Yang jadi masalah kalau saya bilang bukan hanya lini belakang, justru bagaimana solusi City membeli pemain agar pada saat lawan tim parkir bis, mereka bisa mencetak gol. Seorang striker, yaitu striker yang jangkung, yang bagus dengan bola-bola atas. Karena selama ini pada saat mereka stuck, bola tetap di crossing dari sayap, tapi tidak ada atau mereka selalu kalah dengan bola atas. Satu, mereka butuh striker walaupun dia tidak selalu menjadi starter, tapi at least bisa menjadi subs. Pada saat stuck bisa dimasukkan striker yang jangkung selevel Edin Dzeko lah, Luuk de Jong yang sudah senior lah, kasarnya begitu. Kedua, dengan berhentinya
David Silva atau keluarnya David Silva, praktis ada 2 pemain yang kreatif, Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne. Karena City selalu bermain dengan 2 playmaker, satu mengcover zona kiri, satu mengcover zona kanan. Untuk strategi yang diterapkan oleh Pep tidak bisa hanya punya dengan 2 pemain kreatif. It's not enough. Dia butuh minimal satu lagi untuk bisa menggantikan posisinya David Silva. Dan Bernardo Silva pun sering kali digunakan di winger. Jadi untuk saya City pun tetap butuh seorang striker jangkung, seorang kreatif midfielder, dan kalau bisa seorang center back lagi. Karena hanya Nathan Ake tidak cukup. Oke. Oke, kalau kita ke Mas Iman nih, ini mengenai City, Mas Iman. Gimana nih kira-kira kalau menurut Mas Iman dengan pembelian City? Wah, kalau City very unpredictable sih, benar kata Coach. Banyak sekali yang resources yang bisa dia gunakan dan dia bisa beli sebenarnya chances-nya ya. Tinggal bagaimana ramuannya dan mungkin memang penyerang depannya memang agak sedikit berkurang ya selama ini ya produktivitasnya. Tapi pada dasarnya kan City is ya istilahnya resources-nya tidak terbatas, mungkin banyak hal yang bisa dia incar dengan kondisi yang ada sekarang ya. Istilahnya jor-joran kedua ya di luar Chelsea sementara ini yang paling banyak beli pemain. Cuman yang bisa saya tekankan mungkin satu lagi adalah taktik atau strateginya Pep Guardiola ini loh. Apakah dia sudah obsolete? Apa memang udah cukup banyak diketahui oleh musuh-musuhnya gitu nggak ya? Apakah memang mereka udah bisa menebak kira-kira cara berpikirnya Pep? Karena selama ini kan beliau ini dari Barcelona, dari Bayern Munich, selalu merasa sebagai winning team terus ya. Nah inilah yang mungkin chances-nya tim lain bisa bersaing, khususnya cara berpikirnya beliau bisa ditebak oleh Mikel Arteta di Arsenal, Jurgen Klopp, terus mungkin Frank Lampard yang mungkin sangat jenius ya dari segi IQ dan yang lain-lain. Mungkin ini yang mungkin bisa berbuat sedikit blunder ya dalam beberapa strateginya di lapangan. Mungkin itu pandangan saya sih. Iya. Ya, Liga Inggris itu memang selain pemain-pemainnya juga ini bisa dibilang gengsi dari para manajer ya, para pelatihnya nih bisa dibilang seperti itu. Ini nggak heran juga Guardiola ini sempat bilang juga karena di musim lalu kalah telak nih dari perburuan Liga Inggris, akhirnya dia bilang nih kalau di musim ini dia akan membuat Liverpool merasakan kesulitan untuk mendapatkan gelar musim depan dan dia akan berjuang terus. Nah ini juga pasti kepercayaan diri ini timbul karena banyaknya resource yang bisa dimanfaatkan, begitu ya? Betul. Oke, ini seru banget. Saya ada sedikit tambahan. Oke, yang dikatakan Mas Imam benar. Duit mereka nggak ada serinya, kasarnya begitu. Tapi di Inggris itu ada yang namanya financial fair play. Betul. Jadi pada saat mereka tidak menjual banyak pemain, tidak ada income, mereka tidak bisa jor-joran. Itu satu. Kedua, kalau kita bicara kompetisi, oke, saya setuju bahwa pelatih hebat seperti Arteta, Klopp itu ibarat bisa membaca lah. Tapi kalau kita melihat kegagalan Man City musim lalu itu bukan karena kalah lawan tim Big Six, justru lawan tim kecil. Jadi yang untuk bisa menjadi juara itu adalah tim yang mengumpulkan banyak poin, bukan hanya menang lawan tim-tim besar. Nah ini yang disinilah City gagal. Terlalu banyak kehilangan poin lawan tim-tim kecil. Oke, jadi strategi yang harus diperhatikan itu yang tadi ya Coach ya, harus nyari striker atau midfielder atau pemain manapun yang bisa cetak gol intinya ya Coach ya? Betul. Jika Pep mempertahankan strateginya. Kalau seperti yang Mas Iman tadi katakan, mungkin Pep sedikit merubah, bisa aja dia hanya butuh satu playmaker dengan 2 pivot. Tidak butuh dengan 2 playmaker dengan 1 M. Itu semua bisa. Jadi tergantung apakah Pep ingin merubah strateginya atau tidak. Kalau seandainya tidak, tetap meneruskan strategi yang sama, ya dia butuh apa yang saya tadi katakan. Oke. Mas Yogi, halo. Masih seru ya Mas Yogi ya, mendengarkan dengan seksama nih Mas Yogi nih.
sebelum kita lanjutkan, ini kan pembahasannya menarik sekali nih ya. Tapi masih banyak nih yang belum kita bahas nih, masih ada jangan melupakan Manchester United tentu saja, Arsenal juga harus kita bahas karena dua orang narasumber saya malam hari ini adalah fans beratnya Arsenal. Terus juga ada Chelsea, nanti Mas Yogi juga bisa bercerita atau kasih sedikit pendapat lah ya mengenai ini. Tapi saya mau ke ini dulu, ke Mas Yogi mengenai pengalamannya dia saat apa ya istilahnya berkecimpung begitu ya atau berlatih pada saat itu di Leicester City di tahun 2012 itu. Nah, ini kan kita karena lagi membahas Liga Inggris, mungkin Mas Yogi bisa cerita sama kita nih, apa sih sebenarnya ketika berlatih di sana tuh apa yang paling berkesan atau apa sebenarnya kekuatan dari ajaran atau pelatihan Liga Inggris itu? Oke, sebelumnya saya terima kasih untuk Pak Iman Arif karena berkat beliau kita bisa berangkat ke Leicester City dulu ke Inggris. Jadi pengalaman yang selama kita ke Inggris itu di Leicester City, waktu itu kan Leicester City masih di Liga Championship-nya, belum di yang sekarang, masih di bawahnya Liga Inggris. Menurut saya sih kalau mau bicara kualitas di Inggris tuh semuanya sudah dari fasilitas, metode latihan, semua mereka teratur dengan rapi. Jadi seperti fasilitas yang luar biasa yang bisa membuat pemain nyaman dengan fasilitas untuk latihan itu didapatkan dengan di latihan di sana. Macam lapangan bagus, terus klub sendiri punya tempat gym sendiri, lapangan banyak. Terus juga mungkin di Inggris dari akademi dari kecil mereka sudah banyak kompetisi bermain dari usia dini. Jadi dari kecil memang mereka sudah dapat metode latihan, metode kompetisi yang benar-benar berkompetisi dari kecil sampai ke jenjang senior. Oke, berarti dari segi fasilitas bahkan kalau dilihat dari usia dini sudah sudah diajarkan gitu, itu kan artinya sudah masuk ke culture atau budaya mereka di sana pun sepertinya memang sudah seperti itu ya. Jadi memang sudah Betul. mulai itu sudah mendarah daging gitu buat mereka di sana. Oke, tadi Mas Yogi udah bilang kalau Mas Iman yang membawa gitu ya dari akademinya yang sebelumnya. Jadi mungkin sekarang saya akan ke Mas Iman nih. Saat memegang saham di sana kalau nggak salah sekitar 20% ya Mas ya, Leicester ya Mas ya? 30%. 30% ya. Itu apa sih Mas yang mendasari akhirnya berani mengambil ikut mengambil saham di Leicester itu? Oke. Waktu itu kita ada pembicaraan aja dengan konsorsium lah istilahnya dengan grup ya, bahwa memang ada keinginan kita untuk istilahnya memajukan atau membina para pemain muda. Nah, terus waktu kita di London waktu itu kalau nggak salah memang ada kesempatan untuk penawaran terhadap pada saat itu kalau saya mayoritas atau 50-50 lah yang terjadi. Tapi pada saat realisasi negosiasi, pihak King Power itu ambil alih 70% dan kita dari segi Kronos ambil 30%, gitu Mbak. Nah, untuk duduk sebagai director, pada saat itu saya duduk sebagai director, kita diberi tugas untuk dibagi. Jadi yang pihak King Power lebih banyak mengurus senior timnya lah istilahnya, dan saya sebagai 30% membawa misi untuk melihat kondisi akademinya pada saat itu, which is Akademi Leicester City yang salah satu yang terbaik lah menurut saya juga di Inggris. Nah, pada kesempatan tahun 2011 itu kebetulan saya juga ikut di tim nasional dan yang lain-lain. Kita membuka kesempatan kepada anak-anak muda untuk membuat semacam benchmarking atau short program selama pada saat itu kalau nggak salah 6 bulan atau 8 bulan, saya lupa ininya, untuk melihat kondisi fasilitas maupun keadaan yang di sana sekaligus berlatih sama tim akademinya Leicester City pada saat itu. Jadi membuat mereka melihat kondisi bagaimana pembinaan pada saat itu usia muda di Inggris sekaligus. Gitu Mbak. Jadi ada beberapa scouting yang kita lakukan di saat itu, beberapa pemain kita kumpul
University, dan di mana di situ saya sebagai salah satu direksinya bertanggung jawab terhadap pembinaan usia muda untuk khususnya dari Indonesia. Kebetulan dari saat itu juga ada dari Thailand, setahu saya. Ada beberapa pemain yang mereka kirim dari Thailand yang ikut juga latihan dengan tim kita yang dari Indonesia. Seperti itu Mbak, kira-kira pada saat itu. Tapi kalau dilihat cukup singkat ya, Mas Iman ya. Ini kepemilikannya ini bisa diceritakan mungkin apa waktu itu yang memutuskan, alasan yang memutuskan untuk sesingkat itu? Ada beberapa poin sih pada saat itu dari kita lihat. Satu adalah kesempatan yang lebih luas yang kurang bisa didapatkan kalau kita bicara di Liga Inggris gitu, dan kita pemilik minoritas pada saat itu ya. Jadi kita hanya fokus terhadap pembinaan usia muda kan jadinya di saat itu, atau istilahnya kita bertanggung jawab terhadap akademi, aksesnya aja gitu. Kedua juga kita berpikiran pada saat itu ya dengan kondisi ranking kita yang cukup kurang baik untuk ini, toh pemain-pemain kita juga tidak bisa istilahnya berkembang di Liga Inggris kecuali pemain-pemain yang memang mempunyai paspor yang boleh gitu ya, istilahnya pada saat itu ya di Liga. Jadi akhirnya dengan beberapa pertimbangan plus masalah yang lain-lain, akhirnya kita putuskan untuk dijual pada saat itu akhirnya dengan pemilik. Gitu. Nah, dan ada tawaran juga dari pihak mayority untuk mengambil alih kepemilikan saham kita yang 30%. Jadi pas klop pada saat itu untuk kita jual kepada King Power. Gitu. Oke, tapi sebenarnya dengan tujuan utamanya untuk menjadikan, bisa dibilang Leicester itu tadinya diproyeksi untuk menjadi training ground gitu ya, buat para pemain muda Indonesia gitu, sudah terrealisasi meskipun tidak panjang, tapi ini sudah memberikan pengalaman yang cukup berarti untuk para pemain muda Indonesia ya Mas Iman ya. Betul. Ya. Oke, selanjutnya kita ke Coach Justin lagi. Oke, Coach. Kita tidak akan melupakan Arsenal, United, dan Chelsea ya. Kalau United sendiri, Coach, ini sepertinya kalau dilihat fluktuatif ya dari musim sebelumnya. Ini United fluktuatif dan pembeliannya kalau dilihat sih biasa aja ya City ya. Meskipun United di peringkat ke-7 nih kalau saya lihat nih. Manchester United mengeluarkan 39 juta euro atau setara dengan 680 miliar rupiah. Gimana Coach Justin melihat MU di musim ini? Ya, MU ini kan dikenal sebagai salah satu tim terkaya di dunia, yang duitnya banyak, sejarahnya bagus, memenangkan semua liga. Cuman berapa tahun terakhir setelah Sir Alex Ferguson pensiun, mereka tidak menunjukkan bahwa mereka klub besar. Contohnya, 3 tahun terakhir mereka tidak meraih trofi, bahkan Piala Ciki pun mereka tidak bisa memenangkan. Dan kalau saya melihat pembeliannya MU, semua yang harganya sekitar MU itu membayar seorang pemain selalu 2 kali lipat lebih mahal. Contoh paling bagus Maguire yang untuk saya levelnya di 40 dibayar 80. Aaron Wan-Bissaka mungkin sekitar 20-an dibayar 30. Dan terakhir Donny van de Beek. Walaupun mereka sampai detik ini masih mengincar Jadon Sancho yang dibayar, yang dimana Dortmund minta sekitar 120 juta, untuk saya terlalu berlebihan. Tapi kita bicara pemain yang mereka baru beli, Donny van de Beek. Saya sempat bahas di grup sebelah di tim saya. Saya sangat tahu Donny van de Beek karena saya mengikuti sepak bola Belanda dan juga timnas Belanda. Donny van de Beek ini bisa dibilang pemain yang bisa bermain di lini tengah di semua posisi. Hanya kalau dia di Ajax bermain sebagai nomor 10, dan Man United atau Ole berharap dia di MU bermain sebagai nomor 10, itu salah besar. Karena nomor 10 di Man United itu adalah pemain yang skillful. Di Ajax, nomor 10-nya itu bukan pemain skillful. Pemain yang bisa membuka ruang, yang bisa menusuk, membantu striker. Contoh sebelumnya adalah Sim de Jong. Setelah Sim de Jong hengkang, Davy Klaassen. Sekarang Davy Klaassen pindah, digantikan oleh Donny van de Beek. Tapi ini pemain juga bisa bekerja keras, bermain sebagai DM. Hanya untuk saya, apakah seorang Donny van de Beek ini adalah pemain yang bisa mengangkat Man United? Saya tidak yakin itu. Karena untuk saya pemain yang biasa aja. Dia bisa punya kontribusi pada saat
dengan bekerja keras, bukan dengan bakatnya, bukan dengan skill-nya. Nah, kasus MU ini musim lalu sama dengan Liverpool. Mereka tidak perform, mereka performnya setelah Bruno Fernandes datang setelah pandemi. Musim lalu mereka dapat 66 poin, musim ini sama juga 66 poin. Tapi musim ini ditambah 200 juta dengan pemain. Jadi praktis mereka tidak berkembang walaupun dapat suntikan 200 juta pounds dengan value pemain. That's why saya bilang, kalau seandainya kasusnya sama kayak Liverpool, kalau ada 1, 2, 3 pemain yang cedera, Bruno Fernandes lah. Tim ini terlalu tergantung oleh satu orang. Playmaker-nya, Bruno Fernandes. Sebelum dia datang, walaupun dengan Pogba, Pereira, Lingard, MU terlalu banyak kehilangan poin. Sampai Bruno Fernandes datang, mereka meraih banyak poin sehingga poin yang mereka raih musim ini sama dengan musim lalu, 66 poin. Kalau saya bilang mereka tetap butuh seorang pemain belakang, seorang striker. Striker at least setara, bukan seorang Jadon Sancho yang harganya 120. Kembali lagi, MU tidak menjual pemain banyak, tidak menjual pemain mahal, bahkan tidak menjual pemain yang bisa menutupi financial fair play. Sekarang semua tim tidak bisa jor-joran karena mereka kaya. Masih ada namanya financial fair play. Kecuali kalau dikadalin seperti PSG waktu mendatangkan Neymar. Tapi itu tidak selalu bisa. Oke, ini berarti bisa dikatakan karena bursa transfer juga masih panjang, semoga ini Masih panjang, betul. semoga harapannya Coach Justin bisa terpenuhi ya dengan adanya striker baru gitu ya, yang worth it begitu kan. Oke, tapi kalau kita ngelihat peluangnya MU sendiri gimana nih Coach? Peluangnya MU, kemudian MU dulu mungkin. Ya, kalau saya bilang MU pasti bisa mempersulit 3 tim ini, Liverpool, City, dan Chelsea. Tapi kembali lagi, apakah Bruno Fernandes ini cedera atau tidak? Karena strategi yang diterapkan oleh Ole itu tidak berubah sebelum Bruno Fernandes datang dan setelah. Hanya sebelum Bruno Fernandes datang, strategi tidak berubah. Dia menempatkan Lingard atau Pereira yang gagal total. Akhirnya Bruno Fernandes datang, ternyata cocok. Nah, kalau seandainya Bruno Fernandes tidak main atau ada 2-3 pemain lah, seperti FA Cup lawan Norwich, Ole menggantikan 3-4 pemain. 0-0 selama 90 menit. Lawan Norwich yang sudah terdegradasi. Jadi tidak gampang atau tim ini tidak berjalan pada saat mereka tidak memainkan 11 pemain terbaiknya atau dengan Bruno Fernandes. Maka dari itu saya bilang, tetap tim sebesar MU incarannya sebenarnya bukan Champions League. Karena fansnya sangat senang sekali mereka bisa main Champions League. Akhirnya kembali main Champions League lagi. Tapi untuk image-nya MU, seharusnya mereka tiap tahun mengincar untuk menjadi juara. Untuk bisa merealisasikan itu, mereka butuh bench yang bagus dan kuat. Sekarang bench itu tidak ada. Oke. Berarti ini dengan pembelian jor-jorannya Chelsea ini kita bisa kita bisa memberikan perbandingan yang bagus begitu ya Coach ya, yang ada yang dengan pembelian yang besar, dengan pembelian yang banyak dengan harapan yang tinggi, kemudian ada pembelian yang kurang pas begitu. Nah, ini bakal nanti akan kita nantikan dan akan seru banget pasti ini di sini, dan kita juga masih menantikan bursa transfer yang masih dibuka, siapa sih nanti lagi yang akan pindah-pindah dan akan memberikan keseruan tambahan nih untuk Liga Inggris kali ini. Nah, sekarang saya akan ke Mas Iman. Saya akan memberikan kesempatan ke Mas Iman untuk ini Arsenal nih gimana nih Mas Iman di musim ini nih menurut Mas Iman? Ini kan bisa kita bilang juga bahwa peluang Arsenal ini mungkin bisa dibilang kalau dilihat dari musim lalu peluang Arsenal mungkin di tengah-tengah, kalau juara ada yang bilang mungkin kalau juara mungkin enggak, tapi bisa mempersulit juga nih gitu. Gimana Mas Iman? Ya, kalau Arsenal ini agak susah kali ya, karena basically dia kan building team ya. Dia target dia mungkin 2-3 tahun mendatang baru istilahnya champions lah gitu ya. Sekarang ini kan targetnya Coach Arteta itu kondisi yang dengan pemain yang ada, dia top 4 masuk Champions League. Sementara ini kan mereka masih di European League. Dia kehilangan, kalau saya bilang Arsenal sempat kehilangan arah juga waktu di bawah Unai Emery, menurut saya ya. Banyak hal yang dia lakukan yang menurut saya merombak tatanan yang sudah ada gitu. Jadi
memang waktu zamannya Arsene Wenger itu cukup kelamaan, saya bilang 22 tahun, 23 tahun. Jadi aura beliau itu masih banyak terikat sama manajemen maupun tim yang ada. Tapi kalau menurut saya, kalau memang Mikel Arteta ini cukup revolusioner kayak sekarang, kemungkinan top 4 aja mungkin tahun ini bisa coba dia raih ya, cukup dia raih. Cuman ada beberapa hal yang mungkin kembali lagi yang sering dia lakukan, misalnya timnya tuh cedera, juga kadang-kadang dia sering kalah dengan tim-tim kecil gitu ya. Nah, kehilangan poin, nah itu inkonsistensi itu yang harus dia rubah ya. Dan satu hal saya juga lihat ada pemain seperti PP yang harganya terlalu mahal gitu ya, yang kontribusinya masih minimal gitu terhadap tim gitu. Jadi coba kita lihat lah, mungkin ini istilahnya ininya Arteta kali ya, showtime-nya dia sementara ini. Kalau memang dia cukup sukses di tahun ini, otomatis saya rasa Arsenal dengan kondisi yang ada akan coba berinvestasi lagi ya dengan pemain baru 2-3 tahun mendatang, lebih istilahnya lebih agresif dibandingin tahun ini gitu. Kebetulan tahun ini kalau saya lihat Arsenal selalu ngambil pemain-pemain yang free agent. Yeah. Jadi kayak Willian gitu. Jadi banyak pemain-pemain yang menurut saya umurnya cukup senior, tapi ya mungkin karena masalah finansial yang memang sangat ketat ya. Apalagi mereka kehilangan poin banyak main di European League ya. Itu juga karena kemarin menang ini kan, benar-benar saat-saat terakhir mereka menang gitu di FA Cup. Iya, kita tunggu kejutan yang bisa memberikan hasil yang impresif lagi nih ya. Kayaknya Arteta ini memang hobi ngasih kejutan ya kayaknya. Di bulan Maret kalau nggak salah dia diumumkan positif kena COVID-19 kan ya. Terus berhasil sembuh begitu. Dan banyak orang yang meragukan bahwa wah ini nanti akan mempengaruhi performance dari Arsenal nih. Ternyata tidak, justru setelah itu seperti yang tadi dibilang ya Coach Justin ya, dia malah mengalahkan Liverpool saat Liverpool lagi memburu gelar atau memburu poin untuk mengalahkan City saat itu. Justru malah bisa dikalahkan ya. Sekarang saya pengen dengar Coach Justin nih sesama Gunners, Coach gimana nih? Seimpresif apa sih Arteta nih bakal meracik tim baru di sini? Gini ya, sebuah tim yang berprestasi itu kan ada kinerja antara pemain dan pelatih. Pelatihnya sudah oke. Saya setuju dengan Mas Iman tadi semua yang dikatakan. Pelatihnya sudah oke. It's his show. Cuman dia hanya bisa perform, dia bisa berperang jika dia diberikan senjata. Oke. Dalam sebuah interview dia mengatakan dia ingin bermain dengan 4-3-3. Artinya harus ada satu playmaker. Playmaker yang diincar pertama Coutinho. Akhirnya Coutinho tidak jadi datang karena tetap ingin bermain di Barcelona. Pemain kedua yang dia incar adalah Hassam Aouar dari Lyon yang harganya 60 juta. Sampai detik ini masih dalam tahap nego. Nah, jika Aouar tidak bisa datang, apakah dia tetap ingin menggunakan Özil atau tidak? Jika tidak, kembali lagi ke 3-4-3. Sebenarnya bermain dengan 3-4-3 nggak ada masalah. Tapi lini tengah terlalu tergantung dengan Ceballos dan Saka. Dua pemain ini bagus, tapi bukan top. Maka dari itu Arteta juga melihat dia ingin mendatangkan Thomas Partey dari ATM. Thomas Partey, ATM jelas. Untuk Aouar 60 juta, untuk Thomas Partey 50 juta. Duit sebanyak itu Arsenal tidak ada. Bukan tidak ada, tidak mau dikeluarkan. Kroenke ini terkenal keluarga sangat pelit. Yang terjadi sekarang kita menunggu apakah dua pemain ini datang atau tidak. Jika tidak, kemungkinan besar akan bermain dengan 3-4-3 seperti pada saat pandemi selesai. Sebenarnya nggak ada masalah juga karena Arsenal sudah mendatangkan dua pemain center back di belakang. Dan Pablo Mari yang sudah datang tapi sayangnya cedera. Jadi praktis yang baru ada Pablo Mari, Gabriel, dan Saliba. Tiga pemain ini didukung oleh Mustafi, David Luiz, dan Holding. Karena kemungkinan besar Sokratis dijual ke Napoli. Nah, praktis lini belakang lebih bagus, seharusnya di atas kertas lebih bagus daripada musim-musim sebelumnya. Nah, masalah Arsenal ini selalu di musim-musim selalu kebobolan di defense. Kiper juga sudah oke. Sekarang lini depan, saya setuju dengan Mas Iman. PP ini terlalu mahal. Lacazette tidak selalu perform. Tapi pengganti mereka, Nketiah dan Willock, nggak perform juga.
mereka terlalu muda dan untuk saya belum layak untuk pemain muda yang belum layak untuk bermain di tim inti Arsenal. Yang layak dari pemain muda hanya satu, Bukayo Saka. Maka dari itu datanglah seorang Willian, walaupun gratis, umur 33 kalau nggak salah atau 32, tapi dia punya skillful, punya pengalaman, bisa membantu. Pertanyaan kan menurut saya, untuk bisa perform masuk ke 4 besar, at least butuh salah satu harus datang. Either itu Thomas Partey atau Hassam Aouar. Kalau Aouar datang, Partey tidak datang, minimal bisa bermain dengan 4-3-3 dengan Saka dan Ceballos sebagai DM, Aouar di depannya. Kalau Partey datang, kembali lagi ke 3-4-3 mengandalkan 3 center back. Tapi saya setuju, saya yakin dengan Arteta dan pemain yang tidak terlalu banyak bintang, tidak terlalu banyak ego, dia bisa meramu tim ini, at least bisa masuk 4 besar. Prospek itu ada, at least lebih besar daripada musim lalu. Berarti peluangnya ada di 4 besar nih ya kalau menurut Coach Justin ya. Iya. Tapi kalau kita berandai-andai nih Coach, misalnya Ya. bursa transfer sampai Oktober nanti Arsenal tidak ada pembelian lagi. Ya. Dengan pemain yang sudah ada ini, yang ada 6 orang ini, yang baru gitu ya, yang baru masuk, kira-kira nih yang pemain yang bakalan koncer gitu, Coach. Kira-kira siapa nih yang bakal bersinar gitu? Saya harap sih Saliba dan Gabriel ya sebagai pemain belakang, karena El Neni kan tidak dibeli, dikembalikan, itu masih hak milik Arsenal. El Neni terakhir bermain cukup bagus. Suarez bisa dibilang praktis hanya pelapisnya Maitland-Niles atau Bellerin. Dan kalau seandainya tidak ada Thomas Partey ataupun Hassam Aouar, feeling saya either dia menggunakan Özil kembali atau Özil tetap tidak digunakan, bermain dengan 3-4-3. Dan 3-4-3 musim ini lebih bagus daripada musim lalu. Di atas kertas, William Saliba dan Gabriel harusnya performanya bisa lebih bagus daripada center back sebelumnya. Karena yang jadi masalah kan selalu center back, selalu ada blunder. Oke, dan 4 besar, kalau seandainya 2 pemain nggak itu, ya masih ada faktor lag ya. Tadi saya lupa jawab bahwa Arsenal itu sering dirampok oleh wasit musim lalu. Padahal 4 besar itu sangat realistis. Dan itu bukan karena saya fans Arsenal. Jadi Arsenal bikin sedikit pelanggaran langsung merah. Pelanggaran sama dilakukan oleh klub-klub lain tidak dilakukan merah. Maka dari itu saya harap kinerja wasit juga berubah. Oke, ini tidak bisa dilupakan bahwa yang namanya faktor keberuntungan itu tetap ada juga ya, Coach ya? Oh iya, pasti. Ada. Dan kita akan nantikan seperti apa nih prediksi dari Coach Justin nanti, apakah terbukti atau tidak gitu ya. Sekarang kita ke Mas Yogi sebagai fans Chelsea nih katanya nih, Mas Yogi. Kalau menurut Mas Yogi, siapa nih kira-kira nanti nih pemain baru Chelsea yang bakalan menjadi pahlawan begitu, yang bakal bersinar nanti di klub barunya? Kalau menurut saya yang mungkin paling berpengaruh dari pembelian yang baru ini mungkin si Hakim Ziyech, karena dari uji coba kemarin udah mulai kelihatan permainannya, kontribusinya, mungkin karena terus buat kayak Harvard juga kan belum terlihat ya, belum pernah main. Timo Werner juga lumayan. Ya mungkin Hakim Ziyech yang agak mungkin lebih menonjol lah. Oke, ini kayaknya bisa memberi dorongan semangat nih untuk para fans Chelsea, karena ini udah ada yang menurut salah satu fansnya ini akan bisa memberikan dorongan begitu untuk Chelsea. Oke, ini ngomong-ngomong soal pertandingan Liga Inggris kita sedang menantikan ini ya. Tapi karena Liga Inggris ini berlangsung di tengah pandemi, masih belum ada penonton ya. Kita ke Mas Iman dulu nih, masih belum ada penonton. Nah, kira-kira nih atmosfer kompetisi ini bakalan tetap ramai ataukah secara bisnis misalnya dari segi keuntungan klub? Karena kita tahu kalau klub sendiri tuh mendapat penghasilannya itu dari tiket nonton begitu kan, terus juga mungkin dari sponsor, dari merchant dan lain-lain. Nah, kalau dari Mas Iman nih sebagai orang yang pernah punya apa sih namanya, punya saham begitu ya di Leicester City, melihat kondisi saat ini tuh kira-kira tetap menguntungkan nggak sih Mas Iman? Sebenarnya kalau
Boleh saya katakan masih sih menguntungkan secara theoretically ya. Tapi kalau misalnya kita lihat secara finansial memang banyak kerugian. Contohnya memang penonton nggak ada. Pandemi ini memang berat sekali sih buat liga. Tapi dari segi komersial maupun dari segi istilahnya showing time sih menurut saya sih masih prospektif ya. Masalahnya kita kan nggak tahu sampai berapa lama ini liga ini tanpa penonton. Belum ada kejelasan juga sampai kapan gitu. Dan kalau dipaksakan pun dengan penonton, masalah pandemi ini juga belum berakhir di sana kan. Jadi secara komersial mungkin pasti turun lah ya. Kita bisa lihat dari para pemain klub-klub ini juga belanjanya sangat-sangat istilahnya konservatif. Chelsea belanja sebegitu besar karena memang dia selama 2 tahun ini kan dia memang nggak belanja, jadi benar-benar dia punya savings lah untuk belanja besar-besaran. Manchester City yang tadi kita bilang mungkin coach juga bilang bahwa memang resources-nya nggak terbatas ya kalau saya lihat ya. Nah, Arsenal selain dia pelit juga mungkin dia juga agak sedikit konservatif dan dia tidak main di Champions League, jadi secara sponsor dia juga agak sedikit menurun. Dan yang lain-lain saya pikir chances-nya juga cukup baik ya. Tapi ya kondisi pandemi yang seperti saya bilang tadi mungkin sangat-sangat mempengaruhi klub-klub daripada liga-liga ini sendiri. Itu mau nggak mau harus kita akui lah, nggak mungkin. Pertanyaan saya sih cuma sebagai eksekutif dari suatu klub pasti bertanya sampai berapa lama kita bisa seperti ini. Gitu. Kalau memang satu season ya pastinya berat sekali ya. Tapi kalau memang sampai akhir tahun mungkin selama 4 bulan tanpa penonton atau gimana, Januari mungkin udah mulai ada penonton, ya mungkin ada recovery ya di tahun 2021 gitu ya. Oke, berarti kalau dilihat secara bisnis ini sebenarnya masih menguntungkan karena sebenarnya ditayangkan juga dan masih bisa ada penghasilan dari situ ya Mas ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi kualitas performa dari para pemainnya ini, mungkin saya ke Coach Justin kali ya. Coach, kalau misalnya kita lihat kan kayaknya suntikan semangat atau suntikan semangat dari para fans secara langsung itu kan bisa memberikan dampak yang positif juga begitu. Kalau misalnya nggak ada ininya, nggak ada penontonnya, kira-kira berpengaruh nggak sih sama performa dari para pemain nantinya? Berpengaruh, sangat berpengaruh. Kita juga lihat pada saat Bundesliga mulai bisa dibilang 70% dari kemenangan itu diraih dari tim away, bukan home. Dan kita juga tahu bahwa tim seperti Liverpool, Man United, Arsenal itu sangat butuh dukungan dari fansnya. Jadi pada saat tidak ada penonton itu sangat amat berpengaruh. Dari sisi instruksi lah, kita bisa dengar di lapangan pelatih apa yang pelatih katakan itu langsung terdengar. Nah kalau dalam real full stadium pelatih ngomong apa nggak akan kedengaran. Nah dan pemain juga sehebat-hebatnya pemain, mereka ini kan tetap manusia. Bahkan mereka bocah-bocah yang mungkin tingkat kedewasannya masih belum tercapai lah. Jadi dukungan moral, dukungan dari fans itu sangat berpengaruh. Dan untuk penonton juga, saya jujur karena saya suka bola aja, tapi kalau dibilang suka, kadang saya membosankan nonton sebuah pertandingan tanpa penonton. Jadi itu sebuah keseruan tersendiri sebenarnya ya. Itu juga buat penonton juga kan kalau misalnya nggak bisa nonton secara langsung itu juga ada pasti ada kekecewaan dan ada yang kurang. Sebelum kita putar ada video nih ya, ada video menarik, saya mau ke Mas Yogi sebagai kalau bisa dilihat sebagai fans begitu, sebagai fans bola, sebagai pemain juga. Nah kalau misalnya ini berlangsung pertandingan tapi nggak ada penontonnya, gimana nih sebagai pemain bola nih Mas Yogi? Kita sebagai pemain ya aura di pertandingan tuh langsung berubah. Biasanya dengar orang-orang bernyanyi, dengar supporter teriak-teriak. Terus sekarang dengan ibaratnya dengan tanpa penonton juga kita di lapangan kayak ngerasanya jadi seperti kayak pertandingan biasa. Jadi seperti kadang-kadang terpikir juga, oh nggak ada tekanan dari supporter musuh dari ini. Jadi lebih datar lah, suasana pertandingan tuh lebih datar, nggak kayak kalau ada penonton yang rame, yang satu stadion full.
Yang kita mau komunikasi dengan teman aja susah, apalagi dengan pelatih. Sekarang tuh kiper teriak kita kedengeran semua satu lapangan. Pelatih teriak kita kedengeran. Jadi kayak lebih datar aja suasana pertandingannya. Enggak yang lebih was-was, ada supporter suara. Kalau ibaratnya kita main ke luar di ibarat di mana di Persija, di Persib main kandang mereka, kan suara yang supporter itu nggak nggak bisa kita ngobrol sama teman di lapangan, susah komunikasi. Kalau dengan tanpa penonton gini ya kita ngobrol, pelatih teriak semua kedengeran. Vibes-nya sudah terasa beda ya Mas ya. Ya, Oke, kalau jauh. ya jauh. Nah ini selain pendapat dari 3 orang narasumber saya juga mau mendengar pendapat dari masyarakat yang ada di luar sana yang juga sudah punya pendapat masing-masing tentu saja mengenai Liga Inggris di musim ini. Ya siapa kira-kira yang bakal menang atau para jagoan mereka lah. Siapa sih kira-kira kalau dari masyarakat sendiri, dan juga nanti ada nih prediksi mengenai top skor pilihan masyarakat. Kita lihat berikut videonya. Kan Liga Inggris itu ada salah satu klub yang saya favoritin, Mbak. Saya itu Manchester United. Kalau menurut saya Liga Inggris itu persaingannya antar klub kuat, sedangkan liga lain ya rata-rata yang mendominasi 1 atau 2 klub saja sih. Menurut saya Liga Inggris itu secara permainannya cepat, kick and rush, ketimbang permainan lain seperti liga-liga lain. Dan salah satunya mengapa saya suka Liga Inggris, salah satu tim terbaik yang menurut saya main di situ yang saya sukai itu Manchester United. Karena Liga Inggris lebih rame, permainannya antara klub atas dan klub bawah juga lebih sengit, nggak ada jenjang antara klub kecil pun bisa mengalahkan klub besar, dan yang pasti ada Chelsea di sana. Untuk saya pribadi itu Bruno Fernandes, gelandang milik Manchester United, karena dia mampu mempengaruhi segi permainan tim dan mengangkat punya kepemimpinan lah menurut saya. Pemain Arsenal, Aubameyang. Sekarang pengen lihat kayak Havertz tuh kayak apa, apalagi ditambahin ada Ziyech, ada Timo Werner, tambah sama pemain muda macam Mason Mount sama Tammy Abraham, kayaknya Chelsea bakal menggila deh. Bruno Fernandes sih, Mbak. Karena kan musim kemarin kan penampilannya epic banget tuh sama MU. Kita lihat nih tahun depan musim ini bakalan epic lagi gak? MU lah, Mbak, karena kan tim favorit saya itu. Udah lama nggak juara dia. Udah pasti Chelsea lah, masa MU? Manchester United. Kenapa tuh? Manchester is red, not blue. Ya karena jagoan saya Arsenal, ya menurut saya Arsenal. Tapi kalau untuk kandidat ya menurut saya kandidat tuh ada Manchester City, terus ada sama Liverpool, itu paling kuat. Tapi saya pengennya sih Arsenal yang juara. Nah, itu dia pendapat dari beberapa orang sih sebenarnya ya. Ini yang ngasih prediksi gitu, kira-kira siapa nih yang bakal jadi top scorer, terus juga tim-tim andalan mereka begitu. Oke, sekarang kita akan kembali lagi ke Mas Iman. Nih, tadi kalau kita dengar tuh ada salah satu yang bilang kalau Liga Inggris ini emang kompetisi yang sangat kompetitif begitu, terus juga tidak ada jenjang antara klub atas atau klub bawah, itu semuanya bisa kemungkinan saling mengalahkan itu sangat besar sekali, apalagi kalau yang tim atas terus nanti akan ketemu dengan tim promosi begitu ya. Mungkin kalau sekarang yang kita nantikan Liverpool ketemu dengan Leeds United nanti seperti apa gitu. Nah, kalau kita mengacu ke pengalaman Mas Iman sebagai salah satu pemilik saham Leicester di tahun 2011, itu seperti apa sih melihat kompetisi Liga Inggris ini? Saya rasa very kompetitif lah ya Liga Inggris ini, dan setiap klub punya kesempatan yang sama untuk menjadi juara. Contohnya Leicester City menang kan juara Premier League pada saat itu kan. Jadi menurut saya sangat-sangat kompetitif, dan kebanggaan sebuah tim itu atau satu tim itu luar biasa. Makanya saya memang benar kata Mas Yogi sama coach juga bahwa kita kehilangan aura sih sebenarnya di lapangan tanpa ada supporter, karena apalagi supporter Inggris luar biasa fanatiknya terhadap sebuah permainan timnya. Jadi banyak perubahan sih yang kita lihat. Tapi
untuk segala kemampuan resources yang ada, saya pikir setiap klub mempunyai kesempatan sama lah. Walaupun memang Big Five ini memang kuat sekali ya menurut saya untuk tetap bersaing di antara mereka, termasuk Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, dan mid table ini juga bisa unpredictable, bisa Leicester City juga kan bisa masuk ke dalam rangka top 4. Jadi banyak nih, termasuk sejarahnya Leeds United yang tadi Mbak Anita bilang itu juga luar biasa sejarahnya Leeds United. Jadi yang kemarin saya tunggu-tunggu sebenarnya Newcastle United sih sebenarnya, pemilikan baru. Kalau Newcastle United dimiliki oleh Bos Salman itu luar biasa tuh, saya rasa pemain-pemainnya juga semakin kompetitif. Jadi saya rasa nggak membosankan dan luar biasa kompetitif lah, Mbak Anita, Liga Inggris, dan menarik untuk ditonton terus ya setiap minggu ya, khususnya ya. Oke, Coach Justin, komentarnya Coach. Enggak, saya suka yang tadi dikatakan Mas Iman sebagai sesama fans Arsenal ya. Mas Iman tadi katakan Big Five. Jadi bukan Big Six. Yang dimaksud, jadi Tottenham Hotspur itu tidak dihitung ya. Oke, saya setuju Mas Iman. Saya mau sampaikan itu. Sengaja saya keluarin sih Mas dari situ. Jadi kembali lagi untuk Liga Inggris ya. Memang saya kan 3 tahun sebagai komentator di TV nasional, semua liga saya sudah garap. Termasuk Liga Inggris tahun lalu di TVRI dan tahun sebelumnya di beIN Sport. Ya bisa dibilang praktis semua tim saya cukup hafal dari permainannya, dari pemainnya. Dan kalau bermain tanpa supporter, ya sudah kita lihat lah beberapa match terakhir ini. Itu bisa dibilang enggak banget lah, walaupun tetap kita dukung Arsenal, dan saya sebagai fans sepak bola, fans netral, saya juga suka nonton. MU bermain setelah pandemi bermain luar biasa. Chelsea dengan direct football-nya, City dengan membangun serangan dari sayap, Liverpool dengan long ball-nya dari kiri ke kanan. Dan tiap tim ini memiliki ciri khas sendiri. Sekarang yang kita lihat kan bagaimana mereka bisa mempertahankan ciri khas masing-masing dan yang penting konsisten. Nah, itu yang membuat Liga Inggris tertarik dibanding La Liga yang praktis 3 klub yang selalu mendominasi, dan Serie A bisa dibilang Liga Juve, selalu Juve yang jadi juara. Di Bundesliga, Liga Munchen, selalu Munchen yang jadi juara. Ya, dari sisi itu bisa dibilang yang paling tidak bisa diprediksi ya Liga Inggris. Itu yang membuat orang Indonesia tertarik untuk nonton Liga Inggris, di samping jamnya juga masih manusiawi. Oke, Coach tadi kan di Fox Pop video tadi ada yang bilang juga kalau top skornya juga ada di mereka prediksi gitu ya, top skor. Kalau menurut Coach sendiri gimana nih? Kira-kira Jamie Vardy akan kembali lagi nggak nih jadi top skor Liga Inggris? Kalau saya bilang agak berat ya, karena kalau kita melihat gaya bermainnya Vardy, Leicester itu lebih sering bertahan, memanfaatkan sepertiga ruang yang diberikan oleh lawan, dan itu membutuhkan speed. Jamie Vardy ini tambah lama bukan tambah muda, tapi tambah tua kan. Speednya secara tidak langsung menurun. Tapi saya tidak yakin kalau Vardy bisa jadi top scorer lagi. Justru saya bilang karena dia sangat mengandalkan speed, mengandalkan ototnya. Sementara kalau kita melihat pemain seperti Aguero sering cedera. Justru kalau saya bilang pemain seperti Rashford, kalau dia bisa tampil konsisten, sangat mungkin. Atau Timo Werner, atau bahkan Aubameyang, yang dari sisi strategi tidak terlalu mengandalkan speed atau otot, tapi lebih mengandalkan skill. Jadi saya rasa untuk musim ini sangat cukup banyak pemain lah yang bisa menjadi kandidat untuk menjadi top skor. Kira-kira siapa Coach? Nggak bisa, saya sulit kalau suruh prediksi gitu kan. Karena terlalu banyak kandidat, belum 3 trio Firmansyah dari Liverpool yang 3-3-nya bisa cetak gol. Saya rasa sangat sulit, tergantung performa dari tim yang kita tidak bisa prediksi karena transfer window-nya belum ditutup. Jadi sangat sulit untuk diprediksi. Oh, kalau misalnya harus milih nih Coach, Aubameyang atau Danny Ings? Enggak, Danny Ings definitely not.
For sure, for sure Aubameyang kalau saya bilang. Danny Ings kan sudah diberi kesempatan di Liverpool dan gagal total. Di Southampton dia bermain tanpa beban dan dia cetak gol bermain cukup bagus. Tapi kalau sudah masuk di Big Five seperti Mas Iman tadi katakan, sudah bermain di Big Five itu susah karena tekanannya luar biasa dan dia bukan pemain yang dia lebih pemain yang bisa bermain tanpa beban. Jadi untuk jadi top scorer saya rasa berat. Meskipun Aubameyang sama Danny Ings ini sama-sama menghasilkan 22 gol gitu ya coach ya, tapi kayaknya kalau enggak gitu ya. Enggak, Danny Ings enggak lah, pasti enggak. Berarti Aubameyang one season wonder itu. Aubameyang sudah membuktikan konsisten tiap musim, dia cetak gol sangat banyak. Tidak selalu menjadi top skor, tapi selalu 20 ke atas. Jadi konsistensi ini tidak kelihatan di Danny Ings yang baru musim lalu cetak banyak gol. Oke. Gimana kalau Mas Iman, gimana nih Mas Iman, kira-kira siapa nih? Kalau saya kemarin sebenarnya mengharapkan Messi untuk datang ke Manchester City, tapi nggak jadi. Jadi jadi top scorer. Terus terang kalau saya setuju sama coach. Walaupun saya memang Arsenal fans, tapi basically Aubameyang itu kan very consistent ya. Sangat konsisten di atas 20 gol. Kemarin hampir menang Golden Boot, cuma gara-gara ya terakhir Jamie Vardy nyalip atau gimana lah. Pokoknya sangat-sangat kompetitif. Tapi yang justru menarik saya lihat juga Timo Werner kali ya. Dia pemain cukup bagus kemarin main, tapi mungkin belum proven di Liga Inggris. Jadi mungkin belum yakin saya. Saya pikir Auba lebih potensial ya sebagai top scorer ya tahun ini. Di luar mungkin ada beberapa pemain yang mungkin bisa di belakangnya kayak Tammy Abraham, terus yang pemain muda, siapa tuh Liverpool mungkin agak sedikit susah ya. Secara ini mungkin salah karena dia pemain sangat individualis kalau saya lihat akhir-akhir ini. Jadi Auba deh saya pikir yang paling ini top scorer. Oke, baik, sesama Gunners ya. Oke, Aubameyang. Gimana nih fansnya Chelsea nih, Mas Yogi? Siapa kira-kira? Ya berharapnya sih dari Chelsea lah. Kan kalau dari Chelsea top skor, insya Allah timnya menang ya kan. Timo Werner lah. Oke. Karena kemarin saya nonton yang Chelsea lawan Brighton yang uji coba. Iya. Menurut saya tuh tipe permainan Timo Werner tuh cocok di Liga Inggris karena Liga Inggris kan senang yang banyak lari-lari. Nah, Timo Werner ini bukan tipe striker yang malas. Dia bergerak ke sini ke situ ke sini ke situ. Terus ditopang dengan yang kayak pemain Ziyech, terus apa yang lain yang baru-baru gitu. Ya chance dia skor gol itu besar menurut saya. Oke, baik. Kalau begitu kita akan nantikan prediksi-prediksi dari para bintang tamu saya malam hari ini. Apakah benar ataukah nanti akan ada kejutan-kejutan menarik lain. Oke, sekarang saya akan membacakan nih polling dan juga opini dari para netizen, karena di awal tadi saya sudah mengingatkan kalau di Twitter cnnindonesia.com itu membuka polling untuk siapapun yang mau ikutan komen mengenai kira-kira siapa yang akan menjadi juara di Liga Inggris musim ini. Langsung aja kita baca, kita lihat, ini dia. Oke. Ya, pollingnya nih. Enggak, ini pollingnya tidak objektif ini, karena terlalu banyak fans MU ini di sini. Iya. Aduh. MU. 26,8, City 19,9, United 3,9, Chelsea 21,6. Ini kayaknya mungkin harus dilihat yang ikut polling ya Coach ya. Nih fans. Iya. Karena fans City kan memang sangat sedikit, jadi fans City sekarang berada di rank 4. Tapi Man United definitely not. Semoga tidak. Membaca dari hashtag CNN Indonesia, siapa yang kira-kira akan menjadi juara dari Liga Inggris musim ini. Tentunya sangat kita nantikan bersama ya. Oke, baik. Kayaknya ini semua pertanyaan sudah kita sampaikan. Mungkin untuk yang terakhir, Coach,
Kita Ya. akan mungkin kita akan ada closing statement begitu mengenai Liga Inggris di musim ini, mulai dari Coach Justin boleh. Ya, saya harap para fans yang menonton Liga Inggris tidak jadi fans kardus ya. Jadi tidak hanya lihat skor, tapi juga lihat permainan. Karena begitu banyak pelatih non-Inggris yang datang yang sekarang menguasai Liga Inggris, mengangkat Liga Inggris, bermain dengan strategi yang berbeda. Karena pada saat tim itu menang, bukan berarti tim itu main bagus. Jadi tidak ada korelasi antara bermainnya dan menang. Seringkali bertentangan. Maka dari itu saya harap pemain tambah lama, penonton, terutama fans Indonesia tambah lama, tambah pinter, dengan belajar melihat cara bermainnya. Tidak hanya fokus ke live score. Kalau fokus ke live score, nggak usah nonton TV, lihat live score aja. Oke, sebelum saya ke Mas Iman, tadi sebenarnya netizen juga pada ini ya memberikan opini begitu. Kita ketinggalan nih opini netizennya. Coba kita lihat dulu nih opini atau pendapat para netizen. Silakan. Liverpool. Bisa. Oke, Cius TV 97 nih katanya Liverpool tetap bisa. Oke, next. Liverpool 1 ya. Dihitung. Chelsea ini katanya @Rian_Root ini katanya pasti Chelsea tapi nggak tahu juga deh. Galau, ini fans galau. Oke, selanjutnya ada @Bram_berkicau katanya kalau MU naikin rasio penaltinya dari 3 game per penalti ke 2 game. Bisa aja juara. Waduh, kebanyakan penalti nih. MU kebanyakan penalti nih. Aduh. Oke, next. Masih ada lagi? Masih ada. @CS C. Swadesi. Katanya Arsenal nih. Arsenal yang akan jadi juara musim ini karena udah makin solid dan nggak banyak ganti pemain. Tuh. Oke, masih ada nggak? Masih ada nggak nih opininya? Atau sudah segini aja? Oke, kalau begitu opini yang tadi udah ada, kayaknya cukup beragam sebenarnya opininya ya, kalau dibandingin sama prediksinya tadi ya, Coach. Ya. Opininya lebih beragam nih, ada Liverpool, terus juga Chelsea, dan harapan untuk Liga Inggris ini kan tadi Coach Jati sudah menyampaikan. Sekarang saya pengen dengar dari Mas Iman. Silakan Mas Iman. Ya, saya pikir Liga Inggris ini adalah liga yang paling kompetitif ya. Saya setuju sama Coach bahwa memang Liga Inggris ini adalah liga yang sangat kompetitif sekarang ini di dunia ya, saya pikir ya. Satu yang pastinya menarik selain sejarah Liga Inggris ini sendiri adalah masalah para pemain yang sekarang banyak eksodus juga ke Liga Inggris ini kalau saya lihat terakhir-terakhir. Jadi semakin menarik, saya pikir semakin kompetitif. Tapi mungkin ada satu yang saya ingin katakan bahwa ini situasi yang benar-benar spesial ya, masalah pandemi ini. Jadi unpredictability atau hal-hal di luar dugaan juga bisa terjadi karena memang dari segi auranya juga berbeda. Pemain tidak merasakan ada supporter gitu ya. Mungkin klub-klub besar yang terbiasa dengan para supporter yang luar biasa di stadion-stadionnya, mereka tidak melihat auranya lagi. Mungkin bisa kalah dengan tim-tim kecil yang mungkin stadionnya lebih kecil, stadionnya lebih nggak sebesar stadion-stadion Big Five tadi gitu. Jadi sangat-sangat saya pikir sangat-sangat bisa tidak diprediksi lah outcome daripada Liga Inggris. Dan mudah-mudahan dengan adanya Liga Inggris ke depan ini semakin ini ya kita sebagai penonton semakin seru melihatnya, semakin seru nontonnya. Oke. Baik, selanjutnya Mas Yogi, silakan Mas Yogi closing statement-nya untuk Liga Inggris kali ini. Closing-nya dikit aja. Selamat menikmati dan belajar dari liga teraneh, terkompetitif, terbaik di dunia. Karena kan 3 hari lagi mulai. Itu aja sih. Oke, terima kasih semua sudah kita bahas di sini. Kalaupun masih ada yang kurang-kurang nanti bisa terus update informasinya di cnnindonesia.com tentu saja. Dan saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para bintang tamu saya, para narasumber saya malam hari ini. Terima kasih Coach Justin, terima kasih Mas. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih.
untuk karir kedepannya, Mas Yogi. Amin ya Allah. Semoga bisa terus memberikan kontribusi yang positif untuk sepak bola Indonesia. Coach, Amin. tentu saja terus bisa memberikan komentar-komentar. Nanti akan kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Coach. Ya. Oke, dan semoga saja mungkin di musim ini ya, Liga Inggris bisa kita katakan tadi bukan akan ada, yang sudah pasti berbeda dari musim-musim sebelumnya. Kita harapkan pandemi segera berakhir, terus juga musim ini jadi semakin seru, menghasilkan mungkin bisa dibilang prediksi-prediksi yang justru tidak terprediksi gitu ya, akhirnya kita saksikan dengan keseruan-keseruan lainnya. Oke, kalau gitu saya Anita Mai pamit undur diri, sampai ketemu di Secret at Newsroom Setrum selanjutnya. Selamat malam dan sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih, Mbak. Terima Coach. kasih.